sehenti-hentinya mengagungkan nama-Mu Tuhan, memuliakan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau lah yang layak kami tinggikan. Engkau yang menguasai seluruh kehidupan kami, yang menuntun langkah-langkah kami di tengah-tengah kepanikan dunia. Kami merasa aman di tengah genggaman Tuhan, di dalam pelukan Tuhan kami merasakan damai yang sejati. Maka itu Bapa, malam hari ini bukan kebetulan kami ada di tempat ini, tapi ada maksud Tuhan dan rencana yang indah bagi setiap kami. Kami akan diingatkan, kami akan dikuatkan, kami akan dihiburkan, bahkan kami bertumbuh di dalam iman. Kau pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Tuhan, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Bapa, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah memuliakan nama Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, rumah Tuhan adalah satu tempat di mana kita bisa menuangkan segala kekurangan kita, segala kebutuhan kita. Bahkan dalam rumah Tuhan kita memperoleh kedamaian. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan yaitu My Dwelling Place. Itu satu tema yang sangat bagus, di mana Hillsong pernah menyanyikan lagu ini. Dan Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan bagus? Tahun ini adalah tahun 5786 menurut penanggalan Ibrani. Gramatikal Yahudi itu memiliki arti yang sangat dalam. Bapak Ibu, saya mengikuti sudah 20 tahun dan saya tidak menjadi orang yang ekstrim, tapi saya melihat ada banyak hal, termasuk kemarin 5785. 80 itu P, itu mulut atau perkataan. Hai, itu hidup atau kebenaran. Kehidupan, kebenaran, perkataan. Perkataan yang menghidupkan, perkataan yang hidup, yaitu firman Allah menjadi manusia. Perkataan yang hidup dalam kehidupan kita harus berbicara yang positif. Kalau Anda percaya atau tidak dan Anda lihat di negeri kita dan beberapa negeri yang lain, ketika pejabat negara berbicara negatif terjadi satu kerusuhan. Terjadi sesuatu apa yang dikatakan yang tidak bagus, termasuk Indonesia. Tahun ini 5786 adalah P, Bapak Ibu, perkataan atau mulut. Terus fo itu 6. Apa artinya Pak? Fo itu kait, fo itu pasak. Lalu apa yang kok berkaitan dengan tema My Dwelling Place itu kok cocok Bapak Ibu? Dikatakan bahwa perkataan kita yang dikatakan sudah menerima perkataan dari Tuhan yang hidup itu tadi, perkataan Tuhan itu mengaitkan kepada kita. Yesus itu mengaitkan kita. Anda dan saya dikaitkan menjadi keluarga Allah. Dan Anda yang menjadi keluarga Allah harus terkait juga kepada Dia. Di mana? Di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang mana? Apakah kita mau mati? Bukan itu. Rumah Tuhan itu adalah di dalam gereja Tuhan dimulai. Di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Disinilah takhta kerajaan Allah dimulai sampai nanti ke surga. Bapak Ibu, di surga diminta supaya ada juga di bumi. Itu doa dari Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah dimulai dari gereja Tuhan, Bapak Ibu. Tapi iblis gak suka. Iblis gak suka, Bapak Ibu. Iblis ingin memecahkan terus gereja Tuhan melalui orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak terkait dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dia akan menjadikan sesuatu yang tidak bagus. Bapak Ibu, coba Anda lihat di mana-mana. Gereja Tuhan sekarang diporak-porandakan, dipanikkan supaya menjadi vakum dan rumah Tuhan itu menjadi kosong. Pelayanan saya dari Belanda sampai menuju ke Oslo, Bapak Ibu ya. Terus naik lagi ke Bergen, turun lagi ke Jenewa. Saya melihat rumah-rumah Tuhan kosong. Kenapa? Karena orang Kristen itu sendiri. Kenapa orang Kristen terbawa? Karena mereka dikacaukan iblis. Iblis mengacaukan kita. Kita manusia daging. Kita dibawa kepada sesuatu dengan daging kita. Untuk apa? Untuk menjatuhkan orang lain. Nah Bapak Ibu, Mazmur 84 kita bisa lihat ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Bisa dibuka di layar suci. Mazmur 84 ayat 2 sampai ayat 5. Charles Agent Spurgeon mengatakan kitab Mazmur ini merupakan kitab yang mengandung rasa manis katanya. Rasa damai, rasa yang dikatakan membuat kita itu memiliki sesuatu kenyamanan.
menurut Charles Haddon Spurgeon. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu, kita baca dulu ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Nanti saya akan uraikan ya. Bersama-sama kita baca Mazmur pasal yang kedua, 84 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat apa? Kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Terus ayat yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku, perhatikan di sini, bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat 4. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah yang dikatakan sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam ya Rajaku dan Allahku. Ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam ya di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau, Selah. Bapak Ibu Saudara, diawali dengan kata-kata rindu. Dikatakan ayat ini bagus menurut Charles Haddon Spurgeon. Tapi Bapak Ibu itu juga bernafaskan rintian. Rintian apa? Rintian bukan karena yang dikatakan negatif. Rintian bukan karena mungkin penyakit, bukan. Rintian saking rindunya. Bapak Ibu kalau orang pacaran jarak jauh sudah lama gak ketemu, rasanya kepingin ketemu banget. Kepingin ketemu banget. Lalu ini apa Pak ayat ini? Bapak Ibu, kerinduannya ini kerinduan rohani, kerinduan yang sangat mendalam. Bapak Ibu kalau saya lihat banyak orang ke gereja tidak memiliki kerinduan yang mendalam. Dia hanya lihat gereja, apakah gereja itu kayak nonton konser rohani. Kalau tidak konser rohani dia akan pindah ke tempat lain. Bapak Ibu, orang Yahudi kalau ibadah Jumat sore mulai masuk Sabat, kalau Anda lihat itu modelnya ya begitu-begitu aja. Tapi mereka dengan serius memuji Tuhannya. Lagunya ya itu aja. Anda perhatikan yang ke Israel pas Sabat, coba dengerin kalau di gereja, enggak usah di gereja. Di hotel Anda ada orang-orang Yahudi yang kumpul lagi mau ibadah Sabat, Anda dengarkan lagunya itu lagi dan itu lagi, enggak pernah ganti-ganti. Lagunya begini, Shalom Aleichem, Malake ya Shalom, Malake Elion, Mimelech, Malakim Yamlakim, maka tos baruku. Itu diulang lagi Bapak, diulang lagi. Walaupun kata-katanya ditambah sedikit. Artinya kita minta shalom kepada kamu, dan malaikat Allah juga shalom, shalom kepada semuanya. Damai sejahtera. Lagunya itu aja. Kalau gereja sekarang kan enggak, Bapak Ibu lihat. Ada lagu baru, gereja itu munculkan lagu baru. Gereja itu munculkan lagu baru. Kenapa? Kalau lagunya dia nanti kena royalti. Sampai saya penginjil keliling Bapak Ibu, kemana-mana. Kadang-kadang saya bingung, ini lagunya opo ini, gak ngerti saya. Dan kadang-kadang lagunya tidak menarik, maaf ya. Lagu dunia itu lebih menarik kadang-kadang daripada lagu rohani. Lagu rohani itu kadang-kadang monoton begitu. Karena apa? Katanya dari Roh Kudus, padahal bukan. Kalau dari Roh Kudus itu ada urapan yang luar biasa, akan membawa orang lekat kepada Tuhan. Ini karena apa? Dipaksakan. Karena takut pakai lagu ini nanti terjadi royalti. Sampai saya pernah bercanda, lagu Kristen itu kadang-kadang lucu. Zamannya almarhum Bapak Awan Datu, dia marah sama saya. Saya nggak tahu kalau dia pengarang lagu itu. Saya bilang ada lagu itu semangka berdaun sirih. Kok bisa Pak? Itu lagu rohani. Kok bisa begitu? Coba dengerin. Bila hatimu tak sudi sayang, jangan katakan di dalam hati ini sayang hanya namamu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Marah dia. Ya, lagunya mirip-mirip dari lagu itu. Muncul lagi lagunya mall, I want mall. Saya sengaja bercanda. Karena apa? Karena kadang-kadang orang Kristen perlu dicandain juga supaya sadar begitu ya. Berkembang lagu PDAM. PDAM itu mengalir ya. Mengalir terus airnya PDAM. Maju lagi Bapak Ibu, lagu Selancar. Ku kan berdiri di tengah badai, Selancar. Sekarang maju lagi lagu Telkomsel. Apa itu? Ku terhubung. Ada sekarang lagu ku terkait. Supaya kena pancing terkait.
Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja kadang-kadang itu hanya karena hal-hal yang sepele, wah lagunya harus baru. Saya dengarkan ini lagu puji Tuhan tadi, semua lagunya lagu yang saya bisa semua juga, tapi lagunya penuh dengan sesuatu kekuatan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kerinduan yang mendalam yang bagaimana pemazmur mengatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu, Anda ada yang tidak pernah minum? Ada? Kenapa Anda butuh minum? Kalau tidak minum, kemana? Mati, Bapak Ibu. Berarti Tuhan itu merupakan kebutuhan yang paling hakiki dalam hidup kita. Tanpa Dia, aku tidak bisa apa-apa. Rusa itu mencari air, dimanapun dia cari itu air. Walaupun di tempat air itu ada bahaya. Kadang-kadang mungkin ada buaya. Tapi dia harus mencari air itu. Karena seperti rusa yang haus. Kalau Anda baca dalam Mazmur 42 itu. Sampai dikatakan, aku akan berlari lebih dahulu. Mendahului mereka. Kemana? Ke rumah pesta. Gereja bukan merupakan beban. Gereja bukan merupakan sesuatu yang berat bagi kita. Apalagi kalau Anda sudah terkait dengan satu gereja. Ini minggu pertama, perpuluhan. Ini begini, itu begitu. Mau Natal, ayahnya beban. Pemazmur ini tidak, gua mau mendahului mereka. Gua mau mendahului mereka, dahulu-dahuluan. Tapi saya banyak lihat di gereja, banyak orang datang sudah terlambat. Kadang-kadang setengah khotbah sudah baru masuk. Kenapa dia tidak merasakan hadirat Tuhan? Puji-pujian itu istilahnya minuman yang Anda harus minum. Khotbah itu adalah makanan yang harus Anda telan. Untuk Anda bisa bertumbuh sehat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerinduan yang sangat mendalam. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dalam satu ayat yang lain, mencintai rumah Tuhan itu menghanguskan hidupku. Artinya apa? Kalau aku mencintai rumah Tuhan, mencintai Tuhan dalam ibadah, modelnya apapun juga ketika aku dalam ibadah, aku merasakan bahwa aku seperti korban yang sedang dibakar di hadapan Tuhan. Artinya identitas diri kita sudah tidak ada lagi. Korban bakaran, dia akan hangus semua. Sering saya katakan pelayanan itu adalah mezbah. Pelayanan itu bukan kesombongan. Pelayanan itu bukan sesuatu yang kita seolah-olah gua lebih hebat. No, pelayanan itu mezbah. Mezbah itu dibakar sampai habis. Mezbah itu tidak perlu disombongkan. Mezbah itu merupakan kesaksian. Mezbah itu adalah buah yang baik untuk Tuhan. Sering pelayanan itu bukan mezbah, tapi panggung. Kalau panggung Bapak Ibu ribut. Ribut apa? Ribut yang pertama bajunya model apa. Lalu bagaimana dan bagaimana. Apa yang dilihat? Panggung. Kristen tidak boleh seperti itu. Kita belajar seperti pemazmur. Aku hangus mencintai rumah Tuhan itu sampai hangus. Seperti korban yang dibakar sampai habis. Aku tidak ada apa-apanya. Karena Dia aku bisa memuliakan Dia. Karena Dia aku bisa mengagungkan Dia. Karena Dia aku bisa ada hari ini. Karena Dia aku bisa memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu, sering orang bilang, Pak, kalau aku melayani Tuhan, Pak, aku nggak bisa maju. Jujur Bapak Ibu, saya sebelum bertobat, saya kepala bagian perusahaan minyak. Saya pegang 3 perusahaan. Kalau dulu istilahnya mandor, kalau sekarang supervisor. Ya, masih muda, tapi saya ateis, nggak pernah kenal Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan, karena Tuhan itu bagi saya nggak ada. Yang penting jen, yang penting duit. Kalau ada duit itulah Tuhan. Karena apa? Kau punya kedudukan, kau punya kuasa, karena uang. Itu pikiran saya. Masih muda Bapak Ibu, saya bisa beli Corolla DX. Corolla DX itu kalau sekarang kayak baby band. Ya. Punya duit banyak. Dari mana? Saya kerja di perusahaan. Dari mana saya bisa beli itu? Cari ceperan. Ceperannya dari mana? Pergi ke Tanjung Perak, Surabaya Bapak Ibu. Nunggu kapal datang. Kapal datang itu bawa apa? Maaf ya. Jangan dilihat kebobrokannya Bapak Ibu. Saya nunggu apa? Barang-barang yang dibawa. Barang selundupan. Betamax belum ada yang punya, saya punya 3 biji, saya jual. Terus film yang gelap, film yang apa, saya beli. Yang penting bisa dijual dapat untung. Sampai singkat cerita, belum ada narkoba, belum ada undang-undang, saya sudah jual narkoba, Bapak Ibu. Dari ganja, heroin, buddha stick, Bapak, saya jual. Dapat duit banyak, tambah gila, nggak tambah kenal Tuhan. Di situ Tuhan tangkap saya. Karena apa? Dengan kemewahan saya lupa akan Tuhan. Dengan kemewahan saya ini mulai tidak mengerti siapa Tuhan. Ditangkap Bapak Ibu.
dibawalah saya sekolah. Sekolahnya namanya Komdak zaman itu. Dimasukkan. Apa yang terjadi? Kena pasal 23 undang-undangnya. Karena saya dianggap punya barang. Sampai di dalam, kalau sekarang ada 2 bukti. Kalau dulu saksi, saya harus bisa ngomong iya atau tidak. Dicambuk, disetrum Bapak Ibu. 5 teman saya, 3 kena setrum Bapak Ibu. Itu sampai tidak berfungsi ke laki-lakiannya. Lalu bagaimana? Saya dicambuk. Sebelum disetrum, saya takut. Tapi siangnya ada seorang pendeta datang dengan mama saya. Pendeta tua, Bapak Ibu. Itu kakeknya pendeta Yosia dari Jakarta kalau Anda tahu. Nah Bapak Ibu, dia datang mengunjungi saya. Saya diajak bertobat yang ini. Yang saya cuma diam, mantuk-mantuk aja. Namanya orang enggak percaya Tuhan, disuruh bertobat. Ya cuma angguk doang. Malah saya debat begini. Ya nanti saya ke gereja supaya nanti ada tambah 1 orang dan kolektannya tambah. Kurang ajar nggak? Itu pendeta kita singgung, Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Dikasih Alkitab Gideon biru, Perjanjian Baru, kasih. Kalau kamu ada waktu baca, ya supaya kamu tahu Tuhan baik. Saya bawa, namanya ada mama saya, ada pendeta itu masa nggak menghargai, saya bawa. Tapi saya nggak baca, saya taruh aja di tempat sel yang kami ditahan. Bapak Ibu singkat cerita, beberapa malam kemudian saya butuh rokok. Saya dulu perokok Bapak Ibu. Di sini ada perokok nggak? Ada perokok. Kadang-kadang ada loh pura-pura nggak ngerokok cuma di gereja. Di rumah kayak knalpot Bapak Ibu ya. Pak saya sudah didoakan pendeta Pak banyak. Belum bisa berhenti. Saya bisa kasih cara supaya Anda berhenti merokok. Gimana? Punya sepeda motor. Ntar pulang starter knalpotnya diisep 2 jam. Pasti Anda berhenti merokok. Ya artinya koit Bapak Ibu. Nah saya dulu perokok 5 pak. Habis rokok. Minta teman saya di sel depan. Ada rokok enggak? Enggak ada, habis. Ini ada tembakau. Mars Brand. Dulu namanya Mars Brand. Dipotong jadi 2, dilempar ke saya. Buk, saya ambil. Karena cuma dari seberapa meter aja. Dilempar masuk saya ambil. Codi-codi diambil, bawa. Ambrinya mana? Kertasnya mana? Enggak ada. Pakai koran. Geblok dulu ya bilang. Masa pakai koran? Saya ingat pendeta kasih saya Alkitab. Saya lihat tipis. Bapak Ibu saya sobek 1, sobek 2, sobek. Enggak tahu berapa kali sobek. Tiba-tiba ada suara. Tuhan itu bisa bicara Bapak Ibu. Suara, baca. Ketika saya baca. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saya bilang bohong aja dari zaman dulu sampai sekarang. Sobek aja rokok. Singkat, saya mendapat mujizat karena apa? Ketika dipanggil namanya dibon. Dibon itu radio dikencengin sama polisi. Lalu apa? Waktu itu mau disetrum. Pakai stick. Stick ada baterainya strum. Ya 3 teman saya laki-laki yang udah rusak gara-gara kena strum Bapak Ibu. Nah singkat cerita, gemetar kita takut di strum. Ini udah dicambuk-cambuk dan sebagainya Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Saya ingat kata pendeta itu. Minta sama Yesus. Kau akan mendapat pertolongan. Saya bilang begini, Yesus kalau engkau ada, tolong saya. Kalau engkau ada, loh Tuhan memang ada tapi kok kalau engkau ada. Ya, kalau aku sampai lolos ini, aku mau jadi hambamu. Singkat cerita, saya nggak di strum. Bapak, saya nggak di strum. Dia percaya dengan omongan saya. Begitu saya dibawa balik ke dalam sel, saya cuma bilang begini, kebetulan polisinya baik. Coba, padahal pertolongan Tuhan. Singkat cerita, Bapak Ibu, sampai saya akhirnya divonis bebas. Karena sudah 1 tahun sekian bulan. Ditahan terus, diperpanjang. Bapak Ibu, nah kenapa? Karena barang bukti saya tidak ditemukan. Kemana? Nggak tahu. Kemana? Ya nggak tahu, kok saya hilang Bapak Ibu. Ya. Di situ saya keluar dan saya mulai mencari Tuhan. Singkat cerita, masuk ke rumah Tuhan, saya nggak damai sejahtera. Kenapa? Saya orang baru, saya belum dibaptis. Saya masuk ke gereja, pemimpinnya itu teman saya. Pemimpinnya kaum muda, teman saya. Tapi sombongnya luar biasa. Saya nggak digubris, saya nggak dianu, karena rambut saya masih panjang mungkin, masih belum berubah. Lalu saya bilang, percuma gua ke gereja. Bapak Ibu coba, saya nggak ke gereja. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya diburu sama Tuhan. Sampai sekali waktu Bapak saya membangun satu tempat ibadah. Kalau Bapak Ibu tahu dari Surabaya ada namanya Purwodadi, Parilegi. Ada satu sebelah kanan sekolah Advent, di sampingnya Advent itu ada satu kuil atau satu kelenteng. Ya, dibangun oleh salah satu tokoh agama tetangga. Itu ada 8 stupa yang gambar Bapak saya, anemernya Bapak saya. Nah, setiap minggu daripada di rumah saya didatangi orang mabuk terus, saya pergi ke sana. Di dalam bus
diizinkan Tuhan seorang pendeta duduk di sebelah saya. Pendeta itu sekarang sudah tua, ada di Semarang dari Gereja Isa Al-Masih. Namanya Endrawan Ilyas. Dia duduk di sini, saya kasih rokok nggak mau. Saya masih ngerokok. Walaupun saya sudah masuk ke gereja, tapi saya belum dibaptis. Dia bilang no. Dia ngomong itu kayak saya ini ditelanjangi sama dia. Padahal dia nggak tahu siapa saya. Singkat cerita, saya dikasih kartu nama. Dia bilang ada KKR saya nggak ngerti KKR itu apa. Di gereja dia, di Jalan Ngamarto nomor 3. Pendetanya itu dari Australia, anak muda. Lalu ada Franda Romes, ada Pak Damaris dari Bandung di sini, Bapak Ibu. Saya nggak mau datang, ngapain ke gereja? Orang Kristen juga begitu semua. Bapak saya bilang, ayo ikut yuk. Saya sama bapak saya itu baru mengalami pemulihan itu setelah saya menjadi Kristen. Saya sama bapak saya itu kayak musuh. Pergi aja ke sana. Saya bilang, ngapain ngajak-ngajak orang? Bapak saya berangkat. Ketika saya duduk, hati saya resah. Coba lihat gereja itu, coba lihat. Baju saya merah sendiri, yang lain putih-putih kan, maaf ya. Kadang-kadang orang ke gereja kan baju putih, celana putih, rambutnya putih juga, Bapak ya. Kayak burung yang di sawah itu kan. Karena apa, kalau dianggap putih masih suci. Padahal hatinya belum tentu suci, kan gitu kan. Saya lihat gini, dipanggil di depan, sini, ayo masuk. Nah, ini orang ramah banget, saya ditarik-tarik masuk. Akhirnya masuk di dalam, udah bawa Alkitab, rambut paling panjang. Duduk paling belakang, saya gak maju di depan. Pendeta dari Australia itu khotbah, dari awal sampai akhir itu bicara kepada saya. Saya pikir jangan-jangan bapakku ini yang ngomongin. Papa saya ada di sana. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tuhan bicara kepada saya. Singkat cerita, dipanggil. Ayo maju. Saya gak ngerti altar kalau orang kok maju-maju nangis-nangis. Ngapain tuh? Saya dipanggil. Yuk, yang pakai baju merah katanya. Sini, depan. Yang semua gak ada baju merah, cuma saya sendiri. Ya maju. Singkat cerita, didoakan. Dan waktu itu Bapak Ibu belum ada tumbang dalam roh. Saya didoakan tanpa didorong-dorong, tanpa ada yang megang. Saya jatuh, brak! Kepala saya gak benjut. Di situ saya terima Tuhan secara pribadi, dibimbing oleh pendeta Indrawan Ilyas dan dibaptis. Sampai singkat cerita, 1 tahun kemudian saya sekolah teologi. Jadi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita melayani Tuhan, bukan berarti kita mendapat kemewahan, dapat kelimpahan. Kalau aku melayani Tuhan, jamku minimal Rolex, jamku minimal RM. Anda bisa pakai lorek, bukan Rolex, lorek ya. Bapak Ibu, jangan bingung itu. Jam 100.000 dan jam jutaan sama, tetap menunjukkan waktu yang sama. Ngapain kita bingung? Saya waktu itu sempat drop. Iya ya, gua dulu waktu masih belum jadi Kristen duit gampang. Sekarang gimana? Alami proses. Dan setelah lulus sekolah teologi, saya merasakan bahwa hadiratnya ketika aku dalam rumah Tuhan, aku rindu akan Dia. Di situ aku dipuaskan. Saya bisa berhenti semuanya, termasuk narkoba, termasuk merokok. Saya berhenti. Karena apa? Ketika seorang pendeta bilang, kalau kamu ada ikatan, patahkan. Saya masih ingat di kantong saya masih ada rokok 3 batang. Bapak Ibu, saya keluarkan, saya injak dalam nama Yesus. Dan sejak itu saya berhenti merokok sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kerinduan akan rumah Tuhan itu adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Kalau dalam Mazmur 84 ini Bapak Ibu, ada 2 hal dalam hal ayat ini. Yang pertama, kerinduan mereka itu ketika mereka dalam pembuangan. Makanya Bani Korah menulis ini menunjukkan Bapak Ibu, bahwa di dalam pembuangan itu gak ada bait Allah. Rindu ada bait Allah. Kapan aku bisa ke Yerusalem? Karena dibuang jauh, ke Yerusalem itu jauh. Orang jauh kepingin ke gereja, kepingin ke bait Allah. Banyak orang Kristen kan enggak. Di mana Pak tempatnya? Rumah saya jauh loh Pak. Sudah dekat mau ke arah Tasik sana loh Pak. Gerejanya di sini jauh. Males kan? Males karena apa? Gerejanya jauh. Kalau mereka rindu sampai dikatakan hancur jiwanya. Sampai dikatakan dia akan bersuka cita kalau dia bisa datang ke Yerusalem. Peraturannya itu kan 3 kali 1 tahun. Orang-orang Yahudi yang di mana-mana harus datang ke Yerusalem supaya datang hujan ke dalam kehidupanmu. Artinya mencari rumah Tuhan ya dikatakan my dwelling place. Rumahku itu di sini, walaupun aku punya rumah yang dikatakan di rumah sana. Tapi aku mau ketika aku masuk dalam rumah Tuhan, aku mencintai rumah Tuhan. Aku ingin mengagungkan Tuhan dalam rumahnya. Bapak Ibu, sering orang tidak merasakan ada Tuhan. Kenapa? Zaman sekarang itu maaf Bapak Ibu, Tuhan itu ada di sini.
Apa di mana? Biasanya di meja makan, mau makan berdoa. Sekarang enggak. Di meja makan sudah habis doa cepat-cepat ini dipegang. Ya kan? Bapak Ibu, sampai dikatakan ada orang jatuh kecelakaan, tidak ditolong dulu, difoto dulu jadi status. Ya, bahkan ada yang gila, itu suaminya meninggal Bapak Ibu, begini difoto sama dia, ditulis di bawahnya, apa gini, Rek, orang Jawa, Rek, suamiku mate. Nah, ini gimana Bapak Ibu? Jadi sekarang ini semua jadi status. Jujur ya, Anda kalau perjamuan kudus, terima perjamuan kudus, jadi status enggak? Belum dimakan, padahal harusnya terima itu kita dengan kusyuk. Tuhan, ini gambaran tubuh dan darah-Mu. Aku banyak dosa, Tuhan ampuni aku dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Aku ini ada persoalan Tuhan, ketika aku makan tubuh dan darah-Mu, aku percaya Engkau sudah menyelesaikan. Bukan itu, begitu dapat dipoto dulu, cepret, ya kan? Dipoto, dimasukkan status. Karena apa? Karena sebetulnya orang yang dikatakan rindu akan Tuhan itu sesungguhnya tanda petik sekarang ini. Rumah Tuhan aja gak rindu. Di dalam Mazmur, mencintai rumah Tuhan menghanguskan hidup. Bapak Ibu, kita belajar apakah aku seperti itu. Anda harus terkait. Karena apa? Karena Yesus itu datang untuk mengkait Anda. Kita harus terkait. Tancapkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak punya apa-apa, tapi aku tahu Engkau tidak pernah bohong. Anak cucu orang percaya tidak akan pernah minta roti. Bapak Ibu, kalau saya saksi panjang kesaksian saya. Saya keluar dari gereja lama. Kehidupan saya sangat susah. Kok bisa Pak? Gereja lama dikatakan saya sesat. Sesat bidat laknat kualat. Kenapa? Tutup mata kok Mister Loba-Loba. Dari gereja karismatik saya nggak ada roh. Jadi saya terkatung-katung. Saya mau kerja dunia. Istri saya bilang, no, kamu dipanggil jadi hamba Tuhan. Jangan kamu tinggalkan Tuhan. Jangan kamu melepaskan. Istri saya pendukung, dia penolong. Kebetulan hari ini saya nggak ngajak istri saya karena dia kebetulan sakit perutnya. Ketika pelayanan di Bali kemarin, dia pulang nggak tahu makan sambal kebanyakan atau gimana. Sampai sangat sakit ya, jadi nggak bisa ikut. Nah, Bapak Ibu, dia memberikan dorongan saya. Jadi istri itu jadi penolong, jangan jadi penodong. Jadi istri itu jadi pendorong, jangan perongrong. Ya, tiap hari dirongrong, Pak lu tadi pendeta cuman begini aja, gua nggak bisa beli loh Pak, bedak aja nggak bisa beli, apalagi baju, apalagi ini. Nah, Bapak Ibu, istri saya enggak. Pak, tenang aja, kita masih ada beras. Beras yang makan cuma saya 1 kali, istri saya 1 kali. Yang penting anak. Dikasih telur, anak saya makan telur. Bapak Ibu, setiap hari makan telur, lama-lama bisulet Bapak Ibu. Kenapa? Tiap hari telur. Kebetulan istri saya keturunan Sunda. Orang Sunda itu kan suka daun, Bapak Ibu. Ya, di depan rumah beluntas diambil jadi urap. Daun kangkung di sungai dipetiin sama dia, dijadikan urap, dijadikan sayur asem, dijadikan apalagi tumis kangkung, semua kangkung. Tapi seminggu teler, Bapak Ibu. Makan kangkung tiap hari. Sempat bosen, lalu dia yang ngakalin. Pakai apa? Kelapa diparut. Bapak Ibu, Anda coba nanti kelapa diparut sama nasi, diaduk, dikasih garam sedikit, yang rata. Anda makan, enak Bapak Ibu. Ya, nasi pakai kelapa diparut, dikasih garam dikit. Anda makan enak. Tapi seminggu cacingan Bapak Ibu Saudara. Saya alami, bukan cerita. Saya alami. Apa 2 kali? 2 kali saya alami. Ketika saya buka di Bandung dulu. Kalau Bapak Ibu ada di sini yang pernah ngikutin di Paramount. Sampai di sana saya juga begitu. Begitu berkembang gereja, ditendanglah kita. Lalu apa yang terjadi? Saya terlonta-lonta. Sudah meninggalkan rumah dari Surabaya. Rumah di Surabaya ditinggali orang tua saya. Saya di Jakarta. Pelayanan di Bandung dan Jakarta. Sekarang ditendang. Apa yang terjadi? Saya nggak ada pelayanan. Bapak Ibu 3 tahun. Maka itu sampai hari ini saya tidak mau jadi gembala. Tapi Tuhan tidak pernah bohong. Apapun yang kau dengan setia lakukan, kau akan dipelihara oleh Dia. Bapak Ibu jangan seperti Demas. Rasul Paulus katakan Demas meninggalkan aku karena dunia. Dia kembali ke Krekes. Karena dunia. Orang melayani Tuhan tambah susah. Tapi ini kok yang tidak melayani Tuhan lebih enak. Lebih baik gue tinggalkan pelayanan. Jangan sekali-kali tinggalkan pelayanan. Ketika Anda dipanggil sebagai hamba Tuhan, Anda berani masuk dalam peperangan. Jangan menoleh ke belakang.
Karena apa? Ketika Anda menoleh ke belakang, tak mungkin Anda menjadi orang berhasil. Seorang yang siap membajak sawah, kalau menoleh ke belakang, benglok dia. Lurus lihat ke depan. Tantangan ada, bukan gak ada. Sampai hari ini tantangan saya masih ada. Tapi Bapak Ibu, Tuhan boleh pakai terus. Tuhan bisa angkat saya. Bapak Ibu, jujur. Kenapa? Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu diadakan Tuhan. Bukan karena saya minta-minta. Bukan karena saya WA ke siapa-siapa. Tapi dia berjanji gak pernah bohong. Seorang penginjil akan hidup dari Injil. Dari Injil engkau diberkati. Gak pernah minta. Ya, jadi haus akan Tuhan, Bapak Ibu. Rindu akan Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan, di situ ada kedamaian. Jadi bangsa Israel, dia kehilangan bait Allah. Jadi dia nangis tiap hari, gak ada bait Allah. Sampai akhirnya muncul, kalau Anda lihat ya, kenapa Natal itu berubah. Karena penanggalan Israel berubah. Dari Nisan menjadi Tisri. Dari bulan pertama menjadi bulan ke-7. Ketika gak ada bait Allah di Babylon, dia nangis, lalu dia ambil dirubah tanggal pertama itu, bulan pertama itu keluar dari tanah Mesir dulu, sekarang gak dipakai itu. Tapi ditetapkan bulan yang ke-7. Kenapa? Karena 7 itu tahun yang dikatakan seperti seorang bapak. 7 taf itu seperti bapak. Bapak itu memelihara, bapak itu menjagai, bapak itu pasti melindungi, bapak itu pasti membela. Ditetapkan itu. Maka itu Yesus lahir itu pas bulan di mana tahun itu. Bulan Desember. Bapak, dari mana? Hitungan dari Lukas 1 ayat 26. Bapak Ibu ya. Saya nggak uraikan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini melihat bahwa kerinduan akan Tuhan itu sangat ada dalam diri kita. Bagaimana test case-nya Pak? Ketika Anda masuk dalam rumah Tuhan, apakah Anda merasakan haus akan Tuhan? Ketika pujian dinyanyikan, apakah Anda serius memuji? Ataukah Anda memuji dengan tidak serius? Apalagi keadaan gelap gak dilihat orang, Anda gak memuji dengan serius? Yang tahu cuma Anda sendiri. Bapak Ibu, sering saya katakan, jangan satu pun di antara kita yang tidak serius. Ketika Anda memuji dengan serius, di situ ada mujizat luar biasa. Nggak tahu saya pernah saksikan belum waktu di Baranang Siang kalau nggak salah. Saya pelayanan di kota Temanggung. Dulu pendetanya namanya Titus Yuwono. Itu GPDI Bapak Ibu. Gerejanya begini. Jadi pendeta di sini, gereja masuk di sana begini. Jadi kayak gedung bioskop di bawah. Kami di sini. WL-nya di sini. Singer di situ. Saya itu kesel kalau KKR itu ditulis kebaktian, kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi dilayani oleh pendeta Jinarko Andrew STH. Buta melihat, lumpuh berjalan, bawalah orang-orang yang sakit, jamahan Tuhan terjadi. Saya itu jujur aja, jangan sampai orang datang ke sini malah kecewa. Kenapa? Dia mungkin pincang, sampai di sini tetap pincang. Dia bilang gitu. Orang buta tetap buta. Karena apa? Karena mujizat, karena hebatnya pendeta. Bukan mujizat karena dia yang bekerja. Saya katakan sama panitia, kamu itu mengerikan loh ini. Karena saya bisa buta berjalan, lumpuh melihat. Bapak Ibu, percaya? Saya doakan orang buta berjalan, lumpuh melihat. Ya kan? Kalau buta melihat itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya pendeta. Bapak Ibu, pendeta itu dikasih Tuhan dipakai hari itu. Jangan lalu, oh itu permanen Pak. Oh siap doakan orang sembuh. Siap doakan. Yesus saja berubah-berubah mendoakan. Kadang cuma katakan bangkitlah, kadang pakai ludah. Coba orang Kristen berani gak ludah matanya orang digituin. Gak sembuh tambah buta. Ya kan? Jadi kita tahu. Tapi Bapak Ibu luar biasa. Praise and worship-nya kalau ini tadi kan enak. Dari awal setak, tak, tak, tak. Dari Hilal, Yada, Toda, Beraca, naik, setak, tak, tak. Enak. Itu begini. Saya bergirang. Saya bergirang. Pantai Kosta Lama. Satu lagu, kita bergirang karena Tuhan pakai ayat. Saya bilang sama gembalanya, Pak Pendeta, itu pemimpin pujian apa pengkhotbah? Dia bilang gitu. Ya, ayat itu bagian saya, bukan bagian dia. Dia bilang gitu. Kalau dia ayat dikhotbahin terus di situ, saya pulang aja. Jangan gitu marah. Enggak, masa itu mandek. Saya kan belum tahu present worship waktu, tapi enggak enak rasanya. Bapak Ibu, begitu nyanyi, saya pernah saksikan kalau enggak salah ini. Pilurnya, orang yang di kursi roda berdiri. 8 tahun lumpuh berdiri. Selesai ibadah dia bersaksi. Bersaksi cuma 5 menit.
Saya tadi waktu memuji Tuhan, ada aliran panas ke kepala saya. Tiba-tiba ada yang kayak mengangkat dan saya bisa berdiri dan sekarang mulai bisa berjalan. Walaupun tertatih-tatih. Dia bilang, saya ingin menyanyikan lagu itu tadi. Oke, dinyanyikan di musiknya mulai, WL-nya di sana. Apa yang terjadi? Bulirnya sungguh heran. Pemimpin pujian, bukan bulirnya tante, bilurnya. Sama aja bulirnya, bilurnya sama. Yang penting sembuh. Jadi pujian itu terjadi mujizat bukan karena didoakan, tapi karena dia merasakan hadirat Tuhan. Dia connect dengan Tuhan. Bapak Ibu, mewahnya gereja belum tentu merasakan hadirat Tuhan. Contohnya dalam Alkitab, di mana bait Allah zaman itu mewah, megah, banyak orang, tapi tidak ada hadirat Tuhan. Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan cuma begitu ribuan orang terima Tuhan. Ribuan orang bisa dibaptis. Apa? Terima Yesus. Dalam arti ada hadirat Tuhan. Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu karena jemaat siap merasakan di sini rumah Tuhan. Di sini aku ketemu Tuhan. Di sini aku bisa connect dengan Tuhan. Di sini aku beroleh pertolongan dengan Tuhan. Iman, Bapak Ibu, membuat Anda bisa merasakan. Masa Tuhan hadir? Tuhan hadir di mana-mana. Bahkan dalam Alkitab, 2 orang atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Bapak Ibu, banyak orang gak ngerti loh ceritanya ini. Dari mana Pak cerita itu Yesus kok bicara begitu? Karena orang Yahudi zaman Yesus, bahkan sampai sekarang pun mungkin begitu, ibadah sinagoga, cewek di atas penuh. Anggapnya 100 sudah isi orang. Di bawah laki-laki baru 2 tidak dimulai. Laki-laki baru 2 tidak dimulai. Nunggu berapa? Nunggu 10 laki-laki. Kalau ada 10 laki-laki berarti ibadah dimulai. Karena apa? 10 orang Tuhan itu hadir. Kok bisa begitu? Dari mana asalnya? Asalnya waktu Lot. Bapak Ibu, Abraham berdoa kepada Tuhan, Sodom dan Gomora jangan dihancurkan. Dari 50 terus turun sampai 10. Gak ada orang yang takut akan Tuhan. Akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan. Yesus bilang bukan 10, 2 aja sehati di dalam aku hadir. 2-3 orang aku hadir. Artinya bukan cuma 200, bukan cuma 5.000 baru ada Tuhan. 2 orang aja kalau sepakat sehati dia ada. Ya, jadi kehadiran Tuhan itu kita rindukan. Tuhan, aku rindu. Aku cuma setiap pagi ada doa pagi. Nggak tahu di mana, di sini, di sana. Doa pagi untuk bangsa. Itu ketika kita sehati semua, dia hadir. Tak mungkin dia nggak ada. Kerinduan yang berapi-api ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang Kristen memiliki rindu akan baitnya yang suci. Ana bait Elohim. Aku rindu akan rumah Tuhan. Bapak Ibu, untuk apa? Supaya aku berjumpa dengan dia. Perjumpaan yang bagaimana? Bapak Ibu, perjumpaan yang secara pribadi engkau dengan Tuhan. Maka itu terjadi, yang sakit disembuhkan, dikatakan yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Minimal persoalan belum lepas, tapi engkau punya kekuatan. Punya kekuatan daripada Tuhan. Aku percaya dia tidak pernah meninggalkan aku. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa di dalam ayat ini 1 hari saja di pelataran Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Seolah-olah dilebih-lebihkan. No. 1 hari kalau Anda berjumpa dengan Tuhan, Anda punya kekuatan luar biasa. Pak, bisa nggak di rumah? Bisa di rumah. Lalu bagaimana? Hadirkan dia. Melalui apa? Jam doa. Doa bukan panjangnya doa. Doa itu ketika Anda benar-benar merindukan dengan Tuhan, Anda masuk dalam doa, Anda lihat Allah bekerja dalam hidupmu. Ada sesuatu yang menjamah engkau. Anda dikuatkan. Banyak orang berdoa itu tidak serius Bapak Ibu. Doanya itu seolah-olah ngikutin orang lain. Saya bawa rombongan waktu ke Israel beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Maaf ya, saya tidak menghina agama lain. Ada istri dari beberapa jenderal dan juga jenderalnya ikut, ada yang tidak ikut Bapak Ibu. Tapi dia punya teman, si istri Kombes ya, komisaris besar polisi ini, punya teman, suaminya itu belum kenal Tuhan, agama seberang. Istrinya pun agama seberang. Pakai begitu kayak Elvi Sukaisi lah, pakai begitu komplit Bapak Ibu.
tanya sama saya, Pak Ji, boleh nggak dia ikut? Hah? Boleh lah. Agama aja ikut saya boleh. Yang penting satu, peraturan diikutin. Apa? Jam ibadah harus ikut. Ya. Terus apa? Segala yang ada di sini tulis nggak boleh keluar kemana. Itu harus diikutin. Saya bawa. Akhirnya deal. Bapak Ibu deal, ikut. Wah, terus saya berpikir kalau doa pagi saya adakan di hotel, dia bisa nggak keluar, alasan ketiduran. Saya nggak mau doa pagi masing-masing ya di kamar ya. Lalu gimana? Waktu bis jalan, nah di situ capek sebetulnya seorang pengkhotbah itu pegang begini sambil berdiri itu capek, mata bisa goyang, apalagi mata saya yang satu rusak, Bapak Ibu. Jadi lalu bagaimana? Saya ayat yang paling apal, saya tunjuk di depan megang mic kan, tolong bacakan. Saya khotbah saya bukan untuk yang mereka sebetulnya, untuk orang ini. Saya jelaskan siapa Yesus di dalam hidup kita. Terus dari Sinai, dari Mesir ya, Sinai terus singkat cerita Bapak Ibu. Sampai di Yerusalem, dia ngomong sama istri saya. Bu, suami ibu ngebodor ya. Saya kadang-kadang saya canda-canda, pakai canda-canda, ngebodor ya. Oh, enggak lah, dia biasa begitu ngomong. Sampai di Berias, tantangan. Siapa Bapak Ibu yang mau dibaptis, yang belum pernah dibaptis ya, mari dibaptis. Yang sudah dibaptis, bukan dibaptis ulang, saya bilang gitu, tapi rededikasi, ya, membaharui janji baptis. Ada? Angkat tangan. Banyak yang rededikasi banyak. Tiba-tiba dia nggak ngomong, terus dia turun, ngikutin saya di belakang. Pak, kalau saya mau dibaptis gimana? Ibu, dibaptis itu bukan mandi cuma seger, dicemplungin seger, bukan. Dibaptis itu ibu harus dibimbing. Saya mau dibimbing Pak. Oke, habis mandi di lobi. Habis makan malam di lobi kita ngomong. Saya undang beberapa orang. Salah satunya suami istrinya di Kompes, satu lagi bintang 2. Saya sengaja panggil sama istrinya dan saya dan istri saya. Saya katekisasi singkat. Tak. Siapa Yesus mau terima Tuhan, mau saya doakan. Oke, besok dibaptis. Besok paginya dia bawa baju semua dan sebagainya. Singkat cerita, dibaptis. Bapak Ibu, sorak-sore dari teman-teman semua. Lalu apa yang terjadi? Kamu hadapi resiko. Resikonya kalau suamimu tahu kamu dibaptis, kamu bisa dicerai. Karena agamamu boleh cerai. Dia bilang gitu. Kalau kamu seandainya dicerai bagaimana? Nggak apa-apa Pak, saya ikut Yesus. Yang penting saya ikut Yesus. Benar dicerai Bapak Ibu. Dicerai. Ya, bagi konoki ini dan sebagainya. Akhirnya gimana? Ya, dia sekarang pindah ke Manado Bapak Ibu ya, ke Gorontalo. Nah, singkat cerita Bapak Ibu. Sebelum dia pindah, dia tanya, Pak, saya mau tanya ini. Kalau orang Kristen doa bagaimana? Ya doa itu omong-omong dengan Tuhan. D, duduk-duduk, O, omong-omong, A, Allah. Duduk-duduk, omong-omong dengan Allah. Bukan D dijawab oleh Allah. Banyak orang D dijawab oleh Allah. Kita egois. Omong-omong dengan Allah. Oh gitu Pak. Kalau doanya ngusir anjing Pak. Ngusir anjing gak pakai doa, ambil batu lempar aja. Oh gitu. Kalau di agama saya dulu ada doanya Pak. Wah, doa digigit anjing Bu. Ibu baru sudah digigit. Ambil batu lempar. Nah Bapak Ibu Saudara. Jadi berdoa itu Anda connect dengan Bapa di surga. Connect yang bagaimana? Apapun yang jadi masalah Anda doakan. Anda percaya Tuhan hadir. Bukan karena banyaknya orang. Nah itulah di dalam rumah Tuhan itu selalu merasakan kehadiran Tuhan. Ibadah hari Minggu atau hari ini. Kadang-kadang tepuk tangan kita nggak serius. Sering saya khotbahkan. Tepuk tangan yang serius. Karena apa? Ketika Anda serius, Anda diberikan kesehatan. Darah Anda berjalan dengan lancar. Bagus Bapak Ibu. Karena Siolim mengajarkan. Begini, ini darah kita menjadi lancar. Kalau Anda pingsan pukul di sini Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Itu benar. Darah lancar. Kita nyanyi, tepuk tangan. Lancar. Tapi banyak orang tepuk tangannya nggak serius. Ya. Lalu apa lagi? Nyanyi mulut yang lebar. Jangan mulutnya kayak unyil aja. Ya. Ini saraf Anda 500 tertarik. Ini seorang profesor loh yang cerita. Ketika Anda memuji, haleluya, haleluya. Ini 500. Nggak perlu dibotok-botok. Sudah kenceng ibu-ibu. Karena apa? Orang yang suka tertawa itu awet muda. Menurut dokter ini, maaf ya dia sudah nggak ada, Profesor Doktor Joko Rusadi, Bapak spesialis saraf. Dia katakan ketika Anda suka tertawa, suka memuji, Anda itu awet muda, ya.
Maka itu kalau di sini yang agak masih muda tapi kelihatan tua, pasti dia mukanya boros karena tidak pernah senyum, tidak pernah nyanyi. Betul, itu dari penelitian loh. Ketiga, seseorang yang memuji dengan sukacita, endorfin Anda naik. Endorfin naik, kesehatan Anda ada. Maka Alkitab tulis, hati yang gembira. Apa? Adalah obat. Bapak Ibu, ketika Anda semangat memuji dengan pujian yang luar biasa, Anda yakin itu Allah hadir memberikan Anda kesehatan. Di dalam Mazmur 22, Tuhan bertakhta di tengah-tengah pujian umatnya. Kenapa? Ketika Anda memuji, takhta Tuhan itu ada di sana. Kita sering tidak membangun takhta Tuhan, nyanyinya nggak serius, ya. Saya sering ngomong sama, ini bercanda, sama WL. Kamu kalau lihat muka jemaat itu cemberut, gak bisa ketawa, ganti pujiannya. Gimana? Nyanyikan begini. Hutangku terlepas, hutangku terlepas. Pasti dia akan semangat, dia bilang gitu. Kenapa? Kadang-kadang mungkin dia bebannya berat karena ada hutang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar seperti bangsa Israel ini. Memuji dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, membaca firman dengan sungguh-sungguh. Anda tahu kalau Anda malas baca, sekarang ada Alkitab yang bisa disetel kan? Setel aja, Anda dengerin. Tapi kalau bisa, Anda siapkan kertas di sini dengan pensil. Karena ayat yang Anda baca melalui bacaan kitab yang bersuara, itu Anda dapat sesuatu, cepat tulis. Itu rema dari Tuhan. 1 dapat ini, 2 dapat ini, 3 dapat ini. Bapak Ibu, dari situ ayat itu Anda pegang. Itu janji Tuhan untuk Anda. Karena firman-Nya diberikan kepada Anda supaya Anda itu semakin haus akan Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekarang ini gerakan Roh Kudus mulai berkembang, termasuk di Afrika, ya di Nigeria, di India. Di India itu sempat pendetanya datang ke Solo, saya nggak sempat ikut. Dia punya jemaat itu 500.000 sekali ibadah. Kalau di Afrika itu saya kepingin ke sana, cuma belum sempat aja. Teman-teman saya sudah ke sana. Saya lihat videonya gile bener Bapak Ibu. Itu gereja 1 kilometer, ada yang 3 kilometer. Gerejanya jemaat begitu kayak Anda begini ibadah. Sudah selesai, belum berhenti. Mereka masih nyembah, ada yang delosor. Proskuneo bener-bener worshipnya. Itu bukan cuma 1-2 orang Bapak Ibu, ribuan. Sampai pengurus gereja itu siapkan makanan. Karena apa? Ibadah dari pagi sampai malam gak berhenti. Padahal ibadahnya ya kayak kita berapa? 1 jam lah, 2 jam lah. Itu terus nyambung. Mereka memuji, menyembah. Waduh luar biasa. Karena apa? Karena mereka merasakan, inilah tempatku, inilah rumahku. Di situ Allah itu hadir. Disitulah baitnya yang suci. Karena apa? Karena mereka meyakini sehingga mereka tahu kalau Tuhan itu tak pernah bohong. Tuhan menunjukkan mujizat demi mujizat. Ya, jadi Bapak Ibu bangun doa di rumah Anda. Doa yang bagaimana Pak? Bukan panjangnya, tapi Anda memiliki connect dengan Tuhan setiap hari. Suami istri. Sering saya katakan misbah doa. Misbah doa. Artinya apa? Kita memberikan satu ukupan. Di dalam kemah tabernakel Bapak Ibu, itu ada satu ukupan yang tidak boleh mati. Ya, bukan korban bakaran, ukupan. Itu nyala terus. Maka itu tetangga kita, orang-orang China, ada 3 lidi, Bapak Ibu, sembahyang ditancap. Itu tradisi dari situ diambil, diajarkan berubah, Bapak Ibu. Anda lihat tempat ibadah mereka, susunannya 3 juga. Di belakang itu tempat maha suci menurut mereka. Di tengah itu meja roti ada, roti piah ditaruh. Lalu di sini ada lilin, ada minyak. Di sini ada dupa. Bapak Ibu lihat, itu dari tatanan bait Allah diambil, diadopsi lalu berubah. Karena pengajarannya gak jelas. Kita yang jelas sudah tahu. Kenapa kita gak serius? Dupa ukupanmu tetap menyala tidak? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan? Kadang-kadang kita gak ada waktu alasannya. Kadang-kadang kita sibuk. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan berikan untuk kita yang atur. Bukan kita diatur waktu, tapi waktu itu kita yang atur. Kita bisa kuasai, kita bisa mau ke sini. Pak, saya ke pekerja,
perusahaan Pak, kalau nggak dipecat. Percayalah, kalau Anda serius dengan Tuhan, Tuhan bisa atur caranya Tuhan. Caranya Tuhan tuh nggak kita mengerti. Dia bisa atur tepat ketika Anda mencari Tuhan. Anda haus akan Tuhan, itu tak mungkin dibiarkan. Tuhan memberikan solusi tepat pada waktunya. Ya, Bapak Ibu, satu orang ada di Jogja, waktu saya pelayanan beberapa tahun yang lalu. Di Jogja ini kecewa sama orang-orang di ibadah. Karena apa Bapak Ibu? Ibu ini babu cuci, ya, babu cuci. Dia tuh anaknya sakit, masuk rumah sakit, waktu itu kena penyakit, tidak tahu demam tinggi dan lain sebagainya. Dia nggak punya duit sebetulnya. Tapi Bapak Gembala dengan penatuannya besuk ke sana lah. Penatuannya ini ngajak orang yang baru borong jalan, ada jalan diborong di aspal karena desa itu memenangkan satu partai. Partai itu berjanji kalau kamu menang ini akan diaspal. Nah, dia pemborong, orang dari Surabaya, ya. Nggak tahu Anda pernah dengar nggak lagu ini, nyanyiannya dia. Namanya Pak Suradi. Dia kasih, kalau di gereja dia kasih mbok-mbok itu duit untuk naik angkot, dibagi-bagi. Nah waktu anaknya sakit dibayarin rumah sakitnya. Minggu saksi, saya bersyukur, bahasa Jawa. Saya bersyukur, Tuhan tuh maha baik. Kenapa? Karena ketika anak saya masuk rumah sakit, saya tak mungkin bisa bayar rumah sakit. Saya kan babu cuci, saya nggak tahu bagaimana caranya bayar. Tapi Tuhan pakai Pak Gembala dengan Bapak Suradi ini. Dia membayari semua. Maka itu saya akan memuji Tuhan, kata gitu. Bapak Ibu ya suaranya nggak tahu suara berapa, pemusik aja nggak bisa ngikutin. Dia mau nyanyi begini. Bapak Suradi, ajarku mengenal. Semua kan ketawa. Mestinya lagu apa itu? Bapak apa? Bapak Surgawi. Dia bilang Bapak Suradi. Nah semua ketawa. Nah dia pikir lagu itu Bapak Suradi itu orang ini. Padahal Bapak Surgawi. Kenapa dia bisa bilang begitu? Karena dia orang buta huruf. Lalu dia kecewa, dia mundur dari Tuhan. Tapi pendetanya bagus, didatangi kembali. Dia dikuatkan kembali. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang dalam kehidupan kita, di dalam rumah Tuhan bukan tanpa ada selek. Kadang ada selek. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tapi orang yang dipilih Tuhan tidak akan hancur. Orang dipilih Tuhan tetap akan eksis. Banyak orang-orang fasik, banyak. Yang fasik banyak Bapak Ibu. Makanya sering saya katakan pelayanan pun gak jelas. Karena dia fasik. Ya, Anda lihat kadang-kadang suaranya bagus tapi dia fasik. Jadi WL, gak jelas. Ibadah, habis nyanyi, hilang. Lalu gimana? Gak dengeri firman. Dia balik lagi, waktu naik lagi. Lalu gimana kamu gak diisi firman? Kehidupan kita itu butuh firman. Di dalam rumah Tuhan Anda diisi firman. Dan firman memberikan jaminan bagi Anda. Untuk Anda itu bisa lihat cara Allah bekerja luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan Anda bahwa rindumu bagaimana? Seperti orang yang sudah lama gak ketemu pacarmu. Atau gak ketemu anakmu di luar negeri. Begitu ketemu Bapak Ibu, Anda akan peluk, gak akan Anda lepaskan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kerinduan ada dalam hati Anda. Dari rumah kemari, ada kepingin ketemu Tuhan. Ya, kadang-kadang saya lihat di gereja besar di Jakarta. Masuk di gereja, kayak pasar. Ngomong sana, ngomong sini. Bukan siapkan hati dia duduk, merenung Tuhan. Ini rumah Tuhan, ini rumahku, ini rumah Tuhan, ini rumahku juga. Allah ada di sini. Enggak, ngomong. Pakai ngomongnya, maaf ya, ngerasanin orang. Itu loh, itu. Oh, itu biasanya terima tamu. Ini begini, yang begitu, yang. Bapak Ibu, apakah orang demikian itu diberkati Tuhan? Tidak. Bapak Ibu, karena Anda masuk dalam rumah Tuhan, Anda tidak mempersiapkan hati. Ya, seperti yang saya katakan, perjamuan kudus, persiapkan hatimu. Ketika menerima tubuh dan darah Yesus, engkau sudah mati Tuhan untuk aku. Engkau bukan main-main. Darahmu melepaskan aku dari segala dosaku. Tubuhmu terkoyak-koyak untuk memberikan aku satu jalan kehidupan yang benar. Anda imani itu. Jangan bingung. Sekarang orang perjamuan kudus saja bingung. Di samping saya, kebetulan saya nggak ada pelayanan, saya masuk satu gereja pas perjamuan. Tapi gembalanya nggak tahu kalau saya pendeta, Bapak Ibu. Saya terima, saya langsung doa. Begitu amin. Tinggal nunggu nanti acara, tinggal dibuka, tinggal dimakan kan. Sebelah saya, bro, itu gimana bro? Medsos bilang, yang bunuh iblis
itu gimana? Itu debat, kalau Anda dengar di medsos Bapak Ibu, seorang debator, seorang apologet hebat ini di Amerika, pinter dia. Tapi dia ngomong, gara-gara di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang Farisi itu ditegur, bapakmu itu iblis. Maka itu dikatakan dia yang membunuh itu iblis, bukan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Kalau Anda baca dalam Kejadian 3:15, tolong dibukakan. Kejadian 3:15 dalam ayat ini kita baca. Anda tahu itu janji Tuhan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menjanjikan. Kejadian 3 ayat 15 bisa dibuka di dalam layar TV supaya jemaat bisa lihat. Kejadian 3 ayat 15 ini di dalam istilah teologi disebut proto-evangelium, inti daripada Injil ya. Kejadian 3 ayat 15, coba dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara apa? Ya, engkau dan perempuan ya, keturunan itu dan perempuan, terus antara keturunanmu dan keturunannya. Terus dikatakan apa lagi? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu, ini perkataan Allah sendiri kepada Adam. Keturunanmu, siapa keturunan manusia? Yesus. Sebagai penghancur ular. Siapa ular itu? Iblis. Dihancurkan kepalanya. Tapi dia menggigit tumitnya. Dia harus mati di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu, di sini Tuhan punya planning, tapi pelaksananya adalah iblis. Lalu dua-duanya Pak, dua-duanya terlibat, bukan cuma satu orang. Kenapa? Iblis tidak akan bisa membunuh Tuhan kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya. Tuhan sendiri mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah dari tahun ini kita memasuki tahun di mana P4. Ayo belajar terkait dengan Tuhan. Ibadah merupakan satu kerinduan. Bukan cuma di gereja, tapi di rumah Anda. Coba bangun Mezbah Daud. Pujian gak perlu panjang, mungkin suara kita gak terlalu bagus. Bila mana perlu setel kaset, ngikutin nyanyinya. Karena kadang-kadang kita gak hafal. Nyanyi. Pujian dari hati Anda itu lebih mengena daripada pujian yang keluar dari mulut doang. Saya tutup satu kesaksian Bapak Ibu. Ada satu pendeta yang sudah almarhum, pelayanan di Kalimantan, itu daerah transmigrasi. Dia saksi sama saya, Pak Jenarko, aku ini bingung Pak. Kenapa pelayanan di satu desa, salah satu desa, dikatakan bahwa jemaatnya itu nggak terlalu banyak. Kenapa? Kira-kira mungkin 150, tapi 75 orangnya itu bisu tuli Pak. Hah? Bisu tuli? Aku kan bingung gimana aku khotbah. Karena bisu tuli. Begitu acara Bapak Ibu, gerejanya dibuka, itunya kan dari bilik, dibuka kiri kanan pakai tenda, itu orang penuh. Padahal desa satu ke desa satu jauh. Nah, dia kepingin denger orang bisu nyanyi gimana. Dia di sampingnya orang bisu semua. Anda tahu orang bisu nyanyi sambil menangis Bapak Ibu, itu dia lihat, tapi air matanya keluar. Daripada orang yang tidak bisu. Dia nyanyi tapi gak ada satu hati yang ke sana. Dia bilang, aku renyuh Pak. Terus dia tanya sama gembalanya, Pak, kok bisa banyak orang begini dari mana Pak? Kalau di Jakarta diumumkan di radio, diumumkan dari YouTube kalau sekarang kan. Ya, Bapak Ibu, ini gimana? Waktu itu belum ada YouTube. Gimana Pak? Itu mereka pergi. Orang-orang bisu itu pergi Bapak Ibu. Kemana? Ke desa-desa sebelah. Mengabarkan gimana caranya. Di tempat saya sebayang, ada apa? Buta melihat, lumpuh berjalan. Cuman begitu, Bapak Ibu, mereka bisa datang. Cuma kode begitu. Bapak Ibu, kode kan orang kalau di TV kan ada yang belajar pakai begini ya. Bapak Ibu lihat kan di TV, kalau DPR atau Perdana Menteri atau Presiden mesti begini ya. Meresmikan itu begini. WC umum, kan begini Bapak ya. Ada kan dulu Bapak Harmoko ya, meresmikan WC umum kan begini. Nah itu nggak pakai begitu Pak. Bisa banyak. Orang yang kayak begitu bisa dipakai Tuhan. Memenuhi bait Allah. Membawa orang begitu banyak. Apalagi Anda dan saya. Lebih dari mereka. Anda dan saya bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa. Karena apa? Dalam rumah Tuhan
ada berkat. Dalam rumah Tuhan ada damai. Dalam rumah Tuhan ada keselamatan. Itu yang perlu kita sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kerinduan kita bagaimana hari ini? Apakah kita rindu sungguh-sungguh menantikan hadirat Tuhan? Menantikan Tuhan itu datang di dalam hidup kita. Menantikan zaman Tuhan secara pribadi. Ada yang tahu, Anda yang merasakan. Apakah aku ibadah merasakan hadirat Tuhan? Enggak Pak, dari puji-pujian aja aku enggak ngangkat Pak. Apalagi khotbah, gua enggak ngerti Pak. Bapak Ibu, persiapkan hati Anda. Kedatangannya sudah tidak lama lagi. Belajar terkait, belajar tertancap dalam Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, jangan lepaskan peganganmu. Karena hanya Dia yang mampu menyelamatkan kita. Ayo kita memuji satu pujian. Singer bantu saya, pemusik bantu saya. Lebih baik satu hari. Saya lupa dari ayat hafalnya pertama. Singer bisa bantu saya mungkin. Satu hal yang apa ya? Hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu. Nyanyikan dengan iman. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan dari awal dengan sungguh hati kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
Bapa, di zaman akhir ini setiap kami semakin rindu dalam bait-Mu. Karena kami sadar tanpa Tuhan kami tidak ada artinya. Mungkin kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini banyak tantangan, banyak pergumulan. Kami percaya Tuhan, di dalam rumah-Mu kami mendapat kekuatan, mendapat jalan keluar, mendapat hikmat daripada Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan kaitkan dengan Bapa surgawi. Kami adalah orang-orang yang dikaitkan oleh Tuhan menjadi keluarga kerajaan Allah. Jangan seorang pun di antara kami menjadi kecewa. Jangan seorang pun di antara kami menjadi orang yang terlempar keluar. Tapi kami tetap ada dalam anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kami melalui Kristus Yesus, Tuhan yang kami sembah. Kami sudah diselamatkan menjadi anak-anak-Mu, menjadi imamat rajani, untuk menjadi saksi bagi dunia. Memang kami secara materi kami tidak punya apa-apa, tapi kami di mata Tuhan, kami adalah seperti diamond, seperti biji mata Allah sendiri, di mana kami merupakan sesuatu yang mewah di mata Tuhan. Bapa, ajar kami mempertahankan kesetiaan di dalam Tuhan. Jangan seorang pun di antara kami gugur hanya perkara-perkara sepele. Jangan seorang pun di antara kami gugur hanya masalah materi yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami mau terus berlari Tuhan. Kami mau terus berlari mencapai panggilan surgawi itu. Kami mau Tuhan menikmati bait-Mu setiap kami ibadah. Kami rasakan hadirat-Mu secara pribadi. Dan kami percaya ketika kami menikmati bait Tuhan di dalam rumah-Mu ini Tuhan, kami terberkati hubungan kami dengan Engkau. Kami meyakini damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia akan kami nikmati. Kami meyakini sukacita yang daripada Tuhan lebih dan melampaui harta duniawi. Ajar setiap kami Bapa terus menerus mencari wajah Tuhan. Kami terus rindu dan rindu terus di dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam Pay Forward tahun ini Tuhan, kami ingin terus terkait. Kami terus tertancap di dalam bait Tuhan. Jangan seorang pun di antara kami menjadi kecewa atau bimbang di tengah-tengah pergumulan. Karena Bapa berjalan di depan kami, mengangkat kami, memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Maka itu Tuhan, tuntun setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam ini Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang gamang di dalam mengiring Tuhan. Ada di antara mereka yang mungkin kecewa karena persoalannya ada. Biarlah malam ini Bapak berikan kekuatan kepada mereka untuk melihat tangan Allah sendiri yang menjamah mereka. Ketika mereka rindu, ketika mereka haus akan Tuhan, maka jamahan itu dapat mereka terima. Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat mujizat daripada Tuhan. Mereka yang sakit ditahirkan dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami masalah ekonomi dipulihkan oleh Tuhan. Karena Bapak tidak pernah berbohong, Bapak tidak pernah mengecewakan bagi orang yang setia dan mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah proses kehidupan ini Tuhan, biarlah hati kami menyala-nyala dengan rindu rohani kepada Bapa. Bapa, kami tahu inilah rumah kami. Kami tahu inilah rumah kami menuju kepada kekekalan. Inilah kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Ajar kami dalam satu persekutuan yang terus memuliakan Engkau sampai Engkau memanggil kami pulang kepada Bapa di surga. Berkati anak-anak-Mu yang hadir, para pengurus yang ada, para pelayan yang ada, baik itu pemimpin pujian, singer, pemusik, para penari latar. Tuhan berkati mereka satu persatu. Berkati Tuhan khususnya untuk Ibu Selvi, anakmu Daniela dan juga Derian Tuhan. Engkau memberkati di dalam setiap pelayanan yang ada. Bahkan yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu yang terlibat di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, kami tahu kadang-kadang kami diproses untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kami seperti orang yang saat ini Tuhan seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi Bapak sedang menunggu kami. Bapak akan mengangkat kami naik dan bukan menurun. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berkati sekali lagi Tuhan para pengurus AOC satu persatu. Tidak ada yang dilewati. Baik yang di cabang-cabang, Tuhan memberkati satu persatu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama dengan saya, amin.